Renu Rena Artaxerxes pertama, seorang raja dari Kekaisaran Akhemeniah, Persia, memiliki masa pemerintahan yang signifikan dalam sejarah Persia. Ia adalah putra dari Xerxes pertama yang terkenal karena invasi besar-besaran ke Yunani. Artaxerxes pertama memerintah selama hampir 4 dekade, menghadapi tantangan internal dan eksternal yang membentuk dinamika politik dan budaya di wilayah tersebut. Berikut adalah ikhtisar sejarah panjangnya. Artaxerxes pertama naik takhta pada tahun 465. Sebelum Masehi, setelah pembunuhan ayahnya, Xerxes pertama, dalam sebuah kudeta istana. Pelaku kudeta adalah Artabanus, kepala penjaga istana. Namun, Artaxerxes pertama berhasil membalas dendam dengan membunuh Artabanus, memantapkan posisinya sebagai raja. Pada awal pemerintahannya, Mesir yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Persia memberontak di bawah pimpinan Inaros. Artaxerxes pertama berhasil menundukkan pemberontakan ini dengan bantuan pasukan besar. Meskipun konflik berlangsung selama bertahun-tahun, Artaxerxes pertama melanjutkan proyek pembangunan besar yang menjadi ciri khas Kekaisaran Akhemeniah, termasuk restorasi kuil dan kota penting. Artaxerxes pertama memimpin selama periode Perang Yunani-Persia yang lebih tenang dibandingkan pendahulunya. Meskipun Kekaisaran Persia masih menghadapi ancaman dari negara kota Yunani seperti Athena, kebijakan Artaxerxes pertama lebih bersifat defensif. Persia terlibat konflik dengan Athena selama Perang Delian. Salah satu pertempuran besar adalah Pertempuran Eurymedon, di mana Persia mengalami kekalahan besar. Sebuah perjanjian damai yang dicapai antara Athena dan Persia yang mengakhiri permusuhan besar-besaran di wilayah tersebut. Artaxerxes pertama terkenal dengan toleransi agama yang diwarisi dari pendahulunya. Ia mendukung Zoroastrianisme sebagai agama negara, tetapi tetap menghormati tradisi lokal di wilayah kekaisarannya. Ia juga dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai raja yang memerintahkan Ezra dan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem guna memulihkan komunitas Yahudi setelah pembuangan Babel. Artaxerxes pertama meninggal pada tahun 424 sebelum Masehi. Pemerintahannya dikenang sebagai masa stabilisasi Kekaisaran Akhemeniah setelah krisis yang dialami di era Xerxes pertama. Ia digantikan oleh putranya, Xerxes kedua, meskipun pemerintahan penerusnya singkat karena konflik suksesi. Artaxerxes pertama dikenal sebagai raja yang berhasil menjaga integritas kekaisaran meski menghadapi tantangan besar. Pemerintahannya menjadi jembatan antara era kejayaan Akhemeniah dan masa penurunan di abad-abad berikutnya. Kebijakan Artaxerxes pertama, raja Kekaisaran Akhemeniah dari 465 hingga 424 sebelum Masehi, mencerminkan upayanya untuk mempertahankan stabilitas internal dan menghadapi ancaman eksternal. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kebijakan-kebijakan penting yang diambil selama masa pemerintahannya. Artaxerxes pertama berfokus pada menjaga kohesi internal Kekaisaran Akhemeniah yang sangat luas dan multietnis. Ketika Mesir memberontak di bawah kepemimpinan Inaros, Artaxerxes mengirim pasukan besar untuk mengatasi ancaman tersebut. Meskipun memakan waktu bertahun-tahun, pemberontakan berhasil dipadamkan, menunjukkan ketegasan raja dalam mempertahankan wilayah strategis kekaisaran. Seperti para pendahulunya, Artaxerxes melanjutkan proyek pembangunan monumental, termasuk restorasi kuil dan kota penting di wilayah kekaisaran. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat otoritas kerajaan, tetapi juga mempererat hubungan dengan komunitas lokal yang dihormati kekaisaran. Untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut, Artaxerxes memperkuat kendali atas satrapi, provinsi, melalui pengawasan lebih ketat
dan pengangkatan pejabat yang loyal. Hubungan dengan dunia luar, terutama Yunani dan negara-negara di wilayah perbatasan, menjadi fokus penting bagi Artaxerxes. Persia terlibat konflik dengan Liga Delian yang dipimpin Athena. Salah satu pertempuran besar adalah pertempuran Eurymedon, di mana Persia mengalami kekalahan signifikan. Persia tetap mempertahankan kebijakan defensif setelah kekalahan ini, menghindari eskalasi konflik besar. Artaxerxes mencapai kesepakatan damai dengan Athena melalui perdamaian Kalias. Perjanjian ini menandai akhir dari permusuhan besar antara Persia dan Yunani di Asia Kecil, menciptakan stabilitas di wilayah tersebut untuk beberapa waktu. Artaxerxes juga memastikan hubungan yang stabil dengan bangsa-bangsa di Asia Tengah dan Timur untuk menjaga keamanan di sepanjang jalur sutra. Artaxerxes dikenal sebagai pemimpin yang menghormati tradisi dan agama lokal di wilayah kekuasaannya. Meskipun mendukung Zoroastrianisme sebagai agama negara, Artaxerxes menghormati agama-agama lain. Ia memberikan otonomi kepada berbagai komunitas religius untuk mempraktikkan kepercayaan mereka. Dalam tradisi Yahudi, Artaxerxes dikenal sebagai raja yang mendukung rekonstruksi komunitas Yahudi di Yerusalem. Ia memberikan izin kepada Ezra dan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem setelah pembuangan di Babel, membantu membangun kembali kota dan temboknya. Artaxerxes melanjutkan tradisi Ahemenia dalam mendukung seni dan budaya yang terlihat dalam arsitektur dan seni yang berkembang pada masa pemerintahannya. Artaxerxes pertama memahami pentingnya menjaga perbatasan kekaisaran yang luas. Ia memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan melalui pembangunan benteng dan penempatan garnisun militer. Strategi ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi dari ancaman eksternal, tetapi juga untuk memantau pemberontakan internal. Kebijakan Artaxerxes pertama mencerminkan upaya keras untuk menjaga stabilitas kekaisaran Ahemenia setelah masa pergolakan di era Xerxes pertama. Pendekatan pragmatisnya dalam menangani pemberontakan, diplomasi yang cerdas dengan Yunani, serta toleransi terhadap tradisi lokal menjadikannya salah satu raja Persia yang berhasil mempertahankan integritas kekaisaran. Pada masa pemerintahan Artaxerxes pertama, beberapa peperangan dan konflik besar terjadi, baik di dalam negeri maupun dengan kekuatan eksternal, khususnya negara-negara Yunani dan Mesir. Berikut adalah beberapa peperangan utama yang terjadi pada masa pemerintahannya. Mesir, yang merupakan bagian dari Kekaisaran Persia, memberontak pada awal masa pemerintahan Artaxerxes pertama, dipimpin oleh Inaros, seorang pemimpin pribumi Mesir. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap dominasi Persia dan upaya untuk memulihkan kemerdekaan Mesir. Inaros, dengan bantuan dari Athena, memimpin pasukan Mesir dalam pertempuran melawan pasukan Persia. Persia mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Jenderal Megabyzus untuk menumpas pemberontakan ini. Pada akhirnya, pasukan Persia berhasil mengalahkan pasukan Mesir dan sekutunya. Inaros ditangkap dan dieksekusi, dan Mesir kembali menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Meskipun masa pemerintahan Artaxerxes pertama lebih stabil dibandingkan pendahulunya, Persia tetap terlibat dalam beberapa konflik dengan negara kota Yunani, terutama Athena yang dipimpin oleh Liga Delian. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang Yunani-Persia sebelumnya dan berfokus pada kontrol atas wilayah Asia Kecil dan daerah sekitar Laut Aegea. Salah satu pertempuran terbesar yang terjadi selama masa Artaxerxes pertama adalah pertempuran Eurymedon, di mana pasukan Persia mengalami kekalahan besar oleh armada Athena di bawah pimpinan perwira Kimon. Kekalahan ini menandai berakhirnya ambisi besar Persia untuk menguasai wilayah Yunani, terutama di wilayah Asia Kecil. Pada akhirnya, setelah serangkaian peperangan dan pertempuran yang melelahkan, Persia dan Athena menandatangani perdamaian Kalias pada sekitar tahun 449 sebelum Masehi yang mengakhiri konflik besar antara kedua kekuatan tersebut. Perdamaian ini mengatur batas pengaruh kedua negara
dan mengakhiri ancaman langsung Persia terhadap Yunani, khususnya di Asia Kecil. Di timur kekaisaran, Artaxerxes pertama harus menghadapi perlawanan dari wilayah Baktria dan Sogdiana, sekarang bagian dari Afghanistan dan Asia Tengah. Wilayah ini berada di bawah kendali kekaisaran Persia, tetapi seringkali mengalami pemberontakan dan serangan dari suku-suku nomaden yang kuat di daerah tersebut. Artaxerxes pertama mengirim pasukan ke wilayah ini untuk menumpas pemberontakan dan menjaga kestabilan perbatasan timur. Meskipun pemberontakan ini tidak pernah sepenuhnya berakhir, Artaxerxes berhasil mengendalikan wilayah ini, meskipun dengan upaya yang berkelanjutan. Meskipun tidak ada peperangan besar antara Persia dan kekuatan eksternal, setelah pemberontakan Mesir, Artaxerxes pertama juga menghadapi beberapa pemberontakan dari dalam kekaisaran itu sendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah mengendalikan satrapi, provinsi-provinsi yang kadang-kadang memberontak. Beberapa satrap terlibat dalam perselisihan internal dan kekuasaan yang menyebabkan ketegangan di dalam negeri. Pada awal pemerintahan Artaxerxes, ia harus menghadapi konspirasi yang dipimpin oleh Artabanus, kepala penjaga istana, yang membunuh ayah Artaxerxes, Xerxes pertama. Setelah ayahnya terbunuh, Artaxerxes berhasil menggulingkan Artabanus dan menegakkan kekuasaannya. Setelah perdamaian dengan Athena, Artaxerxes pertama masih harus menghadapi konflik lokal dengan negara-negara kota Yunani di wilayah Anatolia. Meskipun tidak ada perang besar setelah penandatanganan perdamaian Kalias, ketegangan tetap ada, dan terkadang pasukan Persia digunakan untuk menahan pemberontakan dari negara kota yang enggan mengikuti kebijakan kekaisaran. Masa pemerintahan Artaxerxes pertama penuh dengan peperangan yang melibatkan pemberontakan internal, konflik dengan negara-negara Yunani, dan pertempuran di wilayah timur. Meskipun ia berhasil mempertahankan stabilitas di sebagian besar wilayah kekaisarannya, perang dengan Mesir, dan perlawanan dari bangsa-bangsa, Yunani dan wilayah timur memberikan tantangan yang signifikan. Namun, Artaxerxes pertama mampu memperkuat kekuasaannya melalui diplomasi dan kebijakan militer yang hati-hati, termasuk mencapai perdamaian dengan Athena dan menumpas pemberontakan di dalam negeri. Kondisi rakyat Persia pada masa pemerintahan Artaxerxes pertama, 465 sampai 424 SM, mencerminkan dinamika kehidupan di dalam kekaisaran Achaemenida yang luas dan multietnis. Berikut adalah penjelasan mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya rakyat Persia pada masa itu. Rakyat Persia hidup dalam sistem sosial yang hierarkis. Raja berada di puncak sebagai penguasa absolut, diikuti oleh bangsawan, pejabat tinggi, dan satrap, gubernur provinsi. Di bawah mereka, ada masyarakat umum seperti petani, pengrajin, pedagang, serta budak. Kekaisaran Achaemenida terkenal dengan toleransinya terhadap budaya dan agama yang beragam. Rakyat di wilayah yang jauh dari pusat kekaisaran, seperti Mesir, Babilonia, dan Asia Kecil, diberi kebebasan untuk mempraktikkan tradisi lokal mereka, selama mereka tetap setia kepada raja dan membayar pajak. Ada peluang mobilitas sosial dalam kekaisaran Achaemenida, terutama melalui dinas militer atau pelayanan administratif. Hal ini memungkinkan individu dari latar belakang non-bangsawan untuk mencapai posisi penting. Sebagian besar rakyat Persia adalah petani. Pertanian menjadi sumber penghidupan utama dan tulang punggung ekonomi kekaisaran. Sistem irigasi yang canggih seperti qanat, saluran air bawah tanah, membantu meningkatkan produktivitas lahan. Kekaisaran Persia berada di persimpangan rute perdagangan internasional, termasuk jalur sutra. Hal ini membawa kemakmuran ke banyak wilayah kekaisaran melalui perdagangan barang seperti rempah-rempah, tekstil, logam mulia, dan kerajinan tangan. Meski sistem pajak kekaisaran efektif dalam membiayai pemerintahan dan militer, beban pajak sering dirasakan berat oleh rakyat, terutama di provinsi-provinsi yang jauh dari pusat kekuasaan. Di bawah Artaxerxes pertama,
Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan kerajaan dan restorasi kuil menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membutuhkan kontribusi tenaga kerja wajib dari rakyat biasa. Meskipun ada pemberontakan lokal, secara umum rakyat menikmati stabilitas yang relatif baik karena Artaxerxes berhasil menjaga kekaisaran dari ancaman eksternal dan internal. Banyak rakyat dari berbagai wilayah kekaisaran yang direkrut untuk dinas militer. Meskipun ini memberi peluang bagi beberapa orang untuk naik status sosial, bagi sebagian lainnya, ini berarti kehilangan tenaga kerja di bidang pertanian dan ekonomi lokal. Artaxerxes pertama melanjutkan tradisi toleransi agama yang diwarisi dari pendahulunya. Rakyat bebas mempraktikkan kepercayaan mereka, termasuk Zoroastrianisme yang menjadi agama resmi kekaisaran, serta agama-agama lokal seperti Mesir kuno, Babilonia, dan Yahudi. Artaxerxes pertama dikenal dalam sejarah Yahudi sebagai raja yang mendukung rekonstruksi Yerusalem melalui Ezra dan Nehemia yang membawa harapan bagi komunitas Yahudi yang telah lama hidup dalam pembuangan. Kehidupan rakyat juga diperkaya oleh proyek seni dan arsitektur besar seperti pembangunan istana, kuil, dan monumen yang melambangkan kemegahan Kekaisaran Akhemeniah. Pajak yang berat seringkali membebani petani dan penduduk di provinsi-provinsi. Kekaisaran memerlukan pendanaan besar untuk proyek militer dan pembangunan. Proyek infrastruktur skala besar sering melibatkan tenaga kerja wajib yang menambah beban bagi rakyat. Ada kesenjangan yang besar antara elit kekaisaran dan rakyat biasa. Sementara bangsawan hidup dalam kemewahan, rakyat biasa sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi rakyat Persia pada masa Artaxerxes pertama mencerminkan kehidupan di dalam sebuah kekaisaran besar yang terorganisir dengan baik, tetapi juga memiliki tantangan. Meskipun ada stabilitas dan kemajuan dalam perdagangan, infrastruktur, dan toleransi budaya, beban pajak, kerja wajib, dan ketidaksetaraan sosial tetap menjadi realitas bagi banyak rakyat biasa. Artaxerxes pertama berhasil menjaga kestabilan kekaisaran, tetapi dengan harga yang harus dibayar oleh rakyatnya. Pandangan sejarawan dan ilmuwan tentang kematian Raja Artaxerxes pertama sebagian besar didasarkan pada catatan sejarah kuno dan interpretasi modern. Namun, informasi spesifik mengenai penyebab atau peristiwa langsung yang mengelilingi kematiannya sangat terbatas karena kurangnya sumber-sumber primer yang rinci dari periode itu. Berikut adalah beberapa poin pandangan dan analisis. Ctesias, seorang sejarawan Yunani yang pernah bekerja di istana Persia, memberikan catatan tentang pemerintahan raja-raja Persia, termasuk Artaxerxes pertama. Namun, catatannya seringkali dianggap kurang dapat diandalkan karena kecenderungan untuk menambahkan unsur-unsur fantastis atau bias pribadi. Herodotus, meskipun menjadi sumber utama tentang kekaisaran Persia, tidak banyak membahas kematian Artaxerxes pertama secara rinci karena fokusnya lebih pada konflik Yunani-Persia. Dalam tradisi Yahudi, Artaxerxes pertama dikenang karena dukungannya terhadap rekonstruksi Yerusalem, tetapi catatan ini tidak membahas akhir hidupnya. Para sejarawan modern sepakat bahwa Artaxerxes pertama meninggal secara alami pada tahun 424 sebelum Masehi setelah memerintah selama hampir 41 tahun. Beberapa poin penting. Artaxerxes pertama memerintah cukup lama dan pada masa itu usia lanjut seringkali membawa risiko penyakit fatal. Analisis modern cenderung mengaitkan kematiannya dengan penyebab alami seperti penyakit atau kelemahan fisik akibat usia. Tidak ada catatan tentang konspirasi atau pembunuhan yang terkait langsung dengan kematiannya. Hal ini menunjukkan bahwa ia mungkin meninggal dengan damai, meskipun terjadi konflik suksesi setelah kematiannya. Meskipun kematiannya mungkin disebabkan oleh faktor alami, peristiwa setelahnya menunjukkan ketegangan politik di istana. Putra Artaxerxes pertama, Xerxes II, naik takhta setelah kematiannya, tetapi hanya memerintah selama beberapa bulan sebelum dibunuh oleh saudaranya, Sogdianus.
Kekacauan ini menunjukkan bahwa meskipun kematian Artaxerxes pertama mungkin tidak kontroversial, ketidakpastian mengenai penggantinya menimbulkan konflik internal. Para ilmuwan cenderung menggunakan pendekatan kritis terhadap sumber-sumber kuno. Karena catatan sejarah tentang kematian Artaxerxes pertama sangat minim, sebagian besar analisis didasarkan pada interpretasi implikasi politik dan sosial dari masa pemerintahannya. Analisis modern lebih tertarik pada bagaimana pemerintahannya yang berlangsung lama berkontribusi pada kestabilan Kekaisaran Akhemenia daripada pada rincian kematiannya. Sebagian besar sejarawan dan ilmuwan berpendapat bahwa Raja Artaxerxes pertama meninggal secara alami pada tahun 424 sebelum Masehi. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan pembunuhan atau konspirasi. Namun, konflik suksesi setelah kematiannya menjadi perhatian utama dalam sejarah Kekaisaran Akhemenia. Kekacauan ini menyoroti tantangan yang dihadapi kekaisaran dalam mempertahankan stabilitas politik setelah kehilangan pemimpin yang kuat.